Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Siap di tempat hormat. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Perlu diketahui bahwa dengan membaca doa sebelum belajar, kita tidak hanya memulai pembelajaran ini dengan niat yang baik, akan tetapi juga dengan pengharapan pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan membaca doa sebelum belajar, kita juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Dengan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh nantinya bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bagi negara. Kemudian dengan berdoa sebelum pembelajaran, mudah-mudahan nantinya proses belajar mengajar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan gambar, ya, gambar yang ada di depan. Silahkan dilihat gambar apakah ini sakit flu, sakit. Apakah di sini ada yang sakit? Tidak, semuanya sehat? Sehat, baik. Kemudian gambar yang kedua. Gambar apa ini? Bingung. Apakah ada yang bingung di sini? Semuanya tidak bingung ya? Masih semangat? Semangat untuk belajar? Baik. Kemudian selanjutnya, gambar apa ini? Marah. Apa ada yang marah? Tidak ada. Dari rumah berangkat ke sekolah, semangat? Amin. Mudah-mudahan tidak ada yang marah. Kemudian gambar apa ini? Ada yang sedih di sini? Semuanya masih tetap semangat ya, tidak ada yang sedih. Kemudian ini gambar apa? Bahagia. Di sini semuanya bahagia ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar dan semuanya ikut bahagia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Fahmi Nur Fadilah. Fahmi, bagaimana perasaannya hari ini, Fahmi? Senang? Masih tetap semangat? Baik. Kemudian Nuzul Anggara El Arsil. Mana Nuzul? Nuzul, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Semangat untuk belajar? Baik. Kemudian Ilham Pahlevi. Ilham Pahlevi bagaimana? Jadi berangkat dari rumah?
ke sekolah perasaannya bagaimana? Senang. Masih tetap semangat dan sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Kemudian M. Adrian Rifani. Bagaimana M. Adrian? Perasaannya hari ini? Bahagia. Dari rumah ke sini tadi bagaimana? Tidak marah ya? Semangat, masih semangat? Kemudian Abianisa Ibni Somah. Bagaimana Abianisa hari ini perasaannya? Senang. Masih tetap semangat dan sudah siap untuk belajar? Baik. Kemudian Naza Febrianti Aulia. Naza hari ini bagaimana perasaannya? Senang. Sudah siap untuk belajar hari ini? Masih tetap semangat? Baik. Kemudian Syafaati Nur Sayyidah. Syafaati bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kemudian dari rumah ke sini perasaannya marah atau sedih? Senang. Oh iya, kok sudah siap untuk belajar ya? Syafaatun Nur Sayyidah. Kemudian selanjutnya Rita Amelia. Rita, bagaimana perasaannya Rita hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini dan masih tetap semangat? Baik. Kemudian M. Rizky Arsil Azim. M. Rizky, bagaimana perasaannya hari ini? Sudah siap dan masih tetap semangat? Baik. Kemudian M. Kaisar Ramadhani. Bagaimana Rama perasaannya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Baik. Kemudian Dewi Parwati. Bagaimana perasaannya Dewi hari ini? Baik. Kemudian yang terakhir Talita Nur Syafitri. Bagaimana Talita perasaannya hari ini? Tadi dari rumah ke sini marah apa sedih atau senang? Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Baik anak-anak, tadi sudah kita berdoa, kemudian Pak Guru juga sudah absen. Sekarang kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patriot proklamasi, setia berkorban untuk Pancasila Nusantara, rakyat amin aku sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Tadi sudah kita nyanyikan bersama yaitu lagu nasional Garuda Pancasila. Dengan adanya kegiatan ini yaitu menyanyikan lagu nasional, maka bisa menumbuhkan rasa kecintaan siswa-siswi terhadap tanah air. Jadi melalui lagu ini kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi siswa-siswi. Kemudian lagu ini juga bisa mengorbankan semangat perjuangan dari pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita.
Mudah-mudahan dengan lagu ini kita masih tetap ingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita sebagai pelajar bisa meneruskan cita-cita jasa para pahlawan, cita-cita pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dengan bagaimana? Yaitu dengan cara belajar yang rajin, sekolah yang giat, sekolah yang rajin, dan belajar yang rajin. Selain itu, dengan menyanyikan lagu nasional bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta Indonesia. Kemudian bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita berdiri kembali untuk tepuk semangat. Jadi sebelum kita belajar agar tetap semangat, kita berdiri kembali. Ayo semuanya berdiri. Tepuk semangat. Tepuk semangat ceria. Tepuk semangat ceria. Dinding. Dung dung dung. Kita mulai satu kali lagi biar semangat semuanya. Bunyi ayo. Tepuk semangat ceria. Ding ding ding. Baik. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Dua kali tepuk empat. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, pada hari ini yaitu kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu simbol Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan apakah kalian hafal sila-sila Pancasila? Hafal? Ayo kita bersama-sama untuk melafalkan sila-sila Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang adil dan Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu tadi bunyi sila-sila Pancasila. Jadi ada 5 sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada sila-sila Pancasila tersebut memiliki simbol dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama memiliki simbol bintang. Kemudian sila yang kedua disimbolkan dengan lambang rantai. Sila yang ketiga simbolnya pohon beringin. Kemudian sila yang keempat simbolnya kepala banteng, dan sila yang kelima padi dan kapas. Kemudian di setiap sila-sila tersebut memiliki nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu memiliki nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua memiliki nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga persatuan. Sila yang keempat kerakyatan, dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial.
Nah, semua nilai-nilai Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini, yaitu pendidikan Pancasila, tentang simbol Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan pembelajarannya ada 3. Jadi yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan 5 sila Pancasila melalui media konkret dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila melalui media konkret dengan tepat. Kemudian yang terakhir, yaitu peserta didik mampu menerapkan contoh sikap sehari-hari sesuai sila Pancasila. Itu tadi tujuan pembelajarannya ada 3. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan video berikut ini. Kalian amati dengan seksama, kalian lihat, kalian tonton video pembelajaran berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 5 bab 1 semester 1, yaitu nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna ketuhanan. Dalam hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara negara dengan agama serta hubungan antar umat beragama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Kemudian, nilai yang ketiga yaitu melaksanakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Dan yang kelima, membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung makna kemanusiaan. Dalam hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara negara dengan bangsa lain. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama.
Kemudian nilai yang ketiga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial. Keempat, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan dengan kejujuran. Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia mengandung makna adanya persatuan. Dengan demikian, sila ini menunjukkan keterkaitan antara keberlangsungan tanah air dan bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Mencintai bangsa dan negara. Kedua, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian, nilai yang ketiga menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi dan golongan. Dan yang kelima, menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berkaitan erat dengan pengelolaan pemerintah negara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai berikut. 1. Manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan nilai yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan bersama hidup bernegara secara adil. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedua, bersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan asal-usul lainnya. Dan nilai yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Keempat, mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. Dan kelima, suka bekerja keras dan mencari kemajuan hidup. Ya, itu tadi video pembelajaran. Kalian sudah mengamati video tadi ya. Nah, sekarang informasi apa yang ada pada video tersebut tadi? Informasi apa yang ada pada video tersebut? Ayo. Yang tadi sudah kalian lihat, sudah kalian amati,
Sudah kalian tonton informasi apa? Yuk, tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Kemudian di dalam nilai-nilai Pancasila tadi ada apa yang ditonton penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di mana? Di lingkungan sekolah, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Itu tadi adalah tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Kemudian sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bisa di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sekolah. Yuk, ada yang bisa jawab? Kalau di lingkungan sekolah contohnya apa? Tiket kelas. Kemudian apalagi? Tidak membeda-bedakan teman. Kemudian berdiskusi kelompok. Itu tadi contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian nih definisi Pancasila. Perlu diketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya apa? Dasar atau prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi adalah definisi Pancasila. Kemudian pada Pancasila tersebut melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Kelima sila tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terpatri pada Garuda Pancasila. Simbol yang pertama yaitu bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua disimbolkan dengan lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga disimbolkan dengan lambang pohon beringin persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng dengan bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang terakhir, sila yang kelima yaitu disimbolkan dengan padi dan kapas. Dengan bunyi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian contoh pengamalan sila yang ke-1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dengan simbolnya yaitu bintang. Di sini yaitu contoh pengamalannya rajin beribadah. Kemudian yang kedua menghormati keyakinan orang lain. Dan yang ketiga tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Itu adalah contoh pengamalan sila yang pertama. Kemudian contoh pengamalan sila yang kedua disimbolkan dengan lambang rantai dengan bunyi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalannya yaitu yang pertama berlaku adil terhadap setiap orang. Kemudian mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, saling membantu dan menolong antar sesama.
Itu tadi contoh pengamalan sila yang kedua. Kemudian contoh pengamalan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dengan simbol lambangnya pohon beringin. Contoh pengamalan yang bisa kita terapkan sehari-hari yang pertama yaitu cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu contoh pengamalan sila yang ketiga. Kemudian selanjutnya contoh pengamalan sila yang keempat. Simbolnya adalah kepala banteng. Contoh pengamalannya yaitu yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Itu adalah contoh pengamalan sila yang keempat. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima disimbolkan dengan lambang padi dan kapas. Contoh pengamalannya yang pertama, adil terhadap sesama. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai dengan kemampuan. Itu tadi contoh sila yang kelima. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Pak Guru tadi tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian simbol-simbol Pancasila, kemudian contoh penerapan pengamalan Pancasila yang bisa kita terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Ya, ada pertanyaan? Apa? Betul. Setiap simbol-simbol Pancasila itu memiliki makna dan arti. Contohnya tadi Pak Guru jelaskan, sila yang pertama yaitu disimbolkan dengan bintang ini ya. Nah, sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini memiliki arti nilai ketuhanan. Nah, maknanya adalah ketuhanan. Sehingga contoh penerapan yang bisa kita terapkan atau kita amalkan sehari-hari yaitu harus menghargai agama orang lain. Kemudian jika ada orang lain yang beribadah, kita tidak boleh mengganggu, tidak memaksakan agama terhadap orang lain atau teman kita. Ya, tidak membeda-bedakan teman. Misal ada teman yang agamanya lain, kita tidak mau berteman. Jadi kita harus tidak boleh membeda-bedakan agama orang lain. Tetap menghormati keyakinan atau agama orang lain. Kemudian tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Contohnya tidak memaksakan orang lain atau teman kita untuk memeluk agama yang kita anut. Itu adalah salah satu contoh dan salah satu arti setiap sila Pancasila, yaitu memiliki simbol dan makna. Jadi setiap simbol itu memiliki makna tersendiri. Ada lagi pertanyaan? Ya, betul. Jadi untuk setiap nilai-nilai Pancasila itu yang sudah Pak Guru jelaskan tadi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalau di lingkungan sekolah kita harus menerapkan apa? Misal diskusi kelompok, ya,
Misal kita disuruh Pak Guru untuk diskusi kelompok, kita harus apa? Diskusi kelompok dengan teman-teman bersama ya. Kemudian itu apalagi memilih ketua ke kelas ya. Itu salah satu apa? Contoh penerapan sila yang keempat. Kemudian tidak memaksakan agama orang lain. Itu penerapan sila yang pertama. Jadi setiap sila-sila Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga juga kita harus apa? Menghargai orang tua, menghormati orang tua, membantu orang tua. Di lingkungan masyarakat, apa yang bisa kita terapkan? Kerja bakti dengan masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar, misalnya drainase, got, itu kita bersihkan secara bersama-sama. Kemudian kerja bakti mendirikan tempat ibadah, itu adalah salah satu contoh penerapan sila Pancasila yang ada di lingkungan masyarakat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan nanti kalian berkelompok untuk berdiskusi. Nah, pada diskusi kelompok ini ada 3 kelompok yang sudah kalian bentuk pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada tiga kelompok. Nanti masing-masing kelompok jumlahnya ada 4 siswa. Nah, kemudian setiap kelompok nantinya berdiskusi untuk ini ada lembar soal ya. Silakan kalian nanti jawab dengan berdiskusi sesama anggota kelompok kalian. Di sini ada pertanyaannya ya. Pada lembar soal yang pertama kelompok, itu silakan ditulis kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian anggota kelompoknya nanti ditulis siapa namanya, ditulis ya. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah jawaban yang benar dengan melihat pada pilihan jawaban yang ada di bawah ini. Nah, ini ada simbol apa? Bintang, rantai, beringin, kemudian kepala banteng, kemudian padi dan kapas. Nah, di bawah ini adalah jawabannya. Silakan kalian pilih. Ya, kalian pilih di sini ini jawabannya, kemudian ditulis pada kotak yang ada di sampingnya. Nah, ini nanti silakan didiskusikan bareng sama anggota kelompok kalian. Nah, kelompok ini kelompok 1 ya. Kemudian ini dijawab ya. Ini kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3 ini. Silakan didiskusikan bareng, amati, baca pertanyaannya, kemudian jawab dengan tepat dan didiskusikan bareng. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, ini Pak Guru beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dan didiskusikan bareng. Nih, didiskusikan bareng ya di sini.
Ya, didiskusikan bareng, dijawab. Silakan buka buku kalian juga. Misal ada pertanyaan yang susah, bisa melihat buku bacaan. Bacakan bersama itu nanti setelah selesai dikumpulkan, kemudian dipresentasikan untuk maju ke depan. Sudah selesai? Ya, dikerjakan. Apanya? Sudah? Ya. Nunggu yang lain selesai. Nanti setelah selesai semua, setiap kelompok nanti untuk mempresentasikan di depan kelas.
Sudah? Kelompok 3 sudah? Ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya juga ditulis. Sudah? Baik, kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok 1 semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Maju ke depan semuanya. Yuk, maju ke depan. Dibaca ini. Ya. Assalamualaikum. Sila yang pertama dibaca. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, lambang bintang memberi kesempatan teman beribadah dan tidak mengejek agama teman. Yang kedua, rantai harus adil dalam berperilaku dan menghargai kegemaran teman. Yang ketiga, pohon beringin rukun dengan semua teman, tidak membeda-bedakan teman, mengikuti kerja bakti kelas. Yang ketiga, kepala banteng menghargai kegemaran teman, berdiskusi dengan teman. Yang ketiga, padi dan kapas melaksanakan hak dan kewajiban membantu teman yang tersakit. Menjenguk teman yang sakit. Barangkali kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, ada yang ditanyakan pada kelompok 1, silakan. Kelompok 2 barangkali mau menanggapi atau mau bertanya pada kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita tepuk salut dulu. Tahu ya tepuk salut? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Salut. Ya, tepuk tangan. Ulangi lagi, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Salut. Ya, terima kasih pada kelompok 1 yang telah maju ke depan. Kemudian selanjutnya kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, sila ke-1, tidak mengejek agama teman dan memberi kesempatan teman beribadah. Sila kedua, harus adil dalam berperilaku dan menghargai kegemaran teman. Sila ketiga, rukun dengan semua teman, tidak membeda-bedakan teman dan mengikuti kerja bakti kelas. Sila keempat, menghargai perbedaan pendapat,
berdiskusi dengan teman. 5. Melaksanakan hak dan kewajiban dan membantu teman yang terjatuh, menjenguk teman yang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Barangkali kelompok 1 atau kelompok 3 mau menanyakan pada hasil diskusi kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Anis, barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1. Baik, tadi hasil dari diskusi kelompok 2. Untuk kelompok 2 kasih aplaus dulu ya. Tepuk salut. Jempol kiri. Salut. Salut. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah maju ke depan. Silakan duduk kembali. Kemudian yang terakhir kelompok 3. Untuk kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sila pertama, tidak mengejek agama teman, memberi kesempatan beribadah. 2. Rantai harus adil dalam berperilaku, menghaba kegemaran teman. 3. Pohon beringin, rukun dengan semua kesamaan, tidak membeda-bedakan teman. Ya, terus Mau memberi kerja bagi kelas. Mengikuti kerja bakti kelas. 4. Kepala banteng, menghargai kegemaran teman, berdiskusi dengan teman. 5. Padi dan Kapas, melaksanakan hak dan kewajiban, membantu teman yang terjatuh, menjenguk teman yang sakit. ya, dari kelompok 3 ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Silakan kelompok 1, kelompok 2 barangkali ada yang ditanyakan tentang hasil diskusi kelompok 3. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kasih aplaus dulu pada kelompok 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Salut. Ya, terima kasih pada kelompok 3 yang telah maju ke depan. Silakan duduk kembali. Itu tadi ya hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Semuanya sudah baik, sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini. Nah, ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kelompok tadi pada materi kali ini? Ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru lanjutkan. Tadi sudah Sudah diskusi kelompok. Ya, sekarang kita kerjakan soal. Ini Pak Guru ada soal evaluasi. Ya. Ini Pak Guru kasih soal evaluasi, silakan nanti setiap siswa mengerjakan semuanya. Jadi ini bukan tugas
kelompok, tapi dikerjakan satu-satu ya. Silakan dikerjakan semuanya. Pak Guru nanti beri waktu 15 menit. Ini ada 5 soal. 5 soal evaluasi. Yang pertama yaitu berapa jumlah sila dalam Pancasila. Kemudian apa simbol sila kedua Pancasila. Yang ketiga, sebutkan contoh pengamalan nilai sila ketiga dalam Pancasila. Yang keempat, sebutkan contoh pengamalan nilai sila keempat dalam Pancasila. Dan yang kelima, yaitu melambangkan sila keberapa simbol padi dan kapas. Silakan dikerjakan. Ya, ditulis nama siswanya itu ditulis nama lengkap. Pak Guru beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ini tadi ya pertanyaannya. Berapa jumlah sila dalam Pancasila? Kemudian apa simbol sila kedua Pancasila? Kemudian sebutkan contoh pengamalan nilai sila ketiga dalam Pancasila. Dan yang keempat, sebutkan contoh pengamalan nilai sila keempat dalam Pancasila. Dan soal yang terakhir, melambangkan sila keberapa simbol padi dan kapas. Silakan dikerjakan. Semuanya mengerjakan karena ini adalah soal untuk tiap siswa. Ya, dikerjakan semuanya. Ditulis. Namanya jangan lupa ditulis namanya, nama lengkap. Ya, dikerjakan. Sudah? Belum ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Pak Guru nilai. Sudah semuanya?
Baik, silakan dikumpulkan. Mana? Ini sudah. Nah, sekarang Pak Guru nilai. Nah, sekarang Pak Guru nilai ini hasilnya sangat memuaskan. Ya, hasilnya sudah mengerti semua penjelasan dari Pak Guru tadi. Ada yang nilainya di atas 70 dan ada nilainya kurang dari 70. Nah, untuk nilai yang kurang atau di bawah 70 itu nanti kerjakan di rumah PR. Kerjakan di rumah PR yaitu sebutkan contoh kegiatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dari mulai sila yang pertama sampai yang kelima. Kemudian untuk nilai yang di atas 70 itu nanti kerjakan soal apa yang dimaksud norma. Ya, silakan kalian kerjakan di rumah PR. Ingat catat, yang di bawah 70 itu soalnya sebutkan contoh kegiatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan yang mendapatkan nilai di atas 70 silakan mengerjakan soal apa yang dimaksud dengan norma. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan yaitu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar, prinsip atau asas. Sehingga Pancasila itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Mengamalkan sikap-sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Adapun nilai-nilai Pancasila tadi yang sudah dijelaskan, nilai yang pertama yaitu nilai sila yang pertama, sila ketuhanan ya, memiliki nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua memiliki nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga memiliki nilai persatuan. Kemudian sila yang keempat memiliki nilai kerakyatan, dan sila yang kelima memiliki makna nilai keadilan sosial. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Nah, jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar asas ya atau
prinsip. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga dengan bangsa kita yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang pertama tadi apa? Dalam kehidupan di masyarakat, kemudian di sekolah, kemudian di keluarga. Di sekolah kita bisa menerapkannya nilai-nilai Pancasila dengan mengamalkan yaitu menghargai teman, kemudian kerja bakti atau gotong royong untuk piket kelas, kemudian berdiskusi ke kelompok. Kemudian kalau di masyarakat kerja bakti membersihkan lingkungan, tidak memaksakan kehendak agama terhadap orang lain. Itu adalah salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Pak Guru tanyakan, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Ayo, Anis. Ya, ulangi. Anis, Pak Guru tidak dengar ya, ulangi. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena saya bisa mengerti nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang bisa menjawab bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ya, Adrian. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa mengetahui simbol Pancasila dan nilai-nilainya. Ya, baik. Ada lagi? Ya. Pembelajaran hari ini sangat asik dan menyenangkan karena saya bisa mengetahui contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila dan akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, tepuk salut terlebih dahulu untuk semuanya. Tepuk salut. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang bagian mana yang paling menyenangkan? Bagian simbol-simbol Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Bagian simbol-simbol Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Kenapa menyenangkan? Nah, namanya ada penerapannya ya, bisa disimbolkan. Terus ada lagi? Apa? Oh ya. Bagaimana contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, Amel ya, Amel. Bagian ice breaking dan arti Pancasila sebagai dasar negara. Ya, terima kasih kepada semua yang telah menjawab. Kita tepuk salut lagi, tepuk salut. Kanan, tepuk kiri, salut. Salut. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita nyanyikan lagi. Ini adalah lagu daerah. Lagu kita yaitu daerah Jawa Tengah, yaitu apa? Gundul Gundul Pacul. Ada yang pernah dengar lagu ini? Nah, kita bisa nyanyikan bersama lagu Gundul Gundul Pacul. Yuk kita nyanyi bersama.
Baik, itu tadi lagu Gundul Gundul Pacul, lagu daerah Jawa Tengah. Dan untuk pelajaran kali ini kita akhiri. Terima kasih semuanya telah belajar dengan cermat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Siap di tempat hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang sebelum kalian pulang ke rumah, jangan lupa bersihkan kelas terlebih dahulu, ambil sampah yang ada di bawah meja atau di bawah kursi, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Untuk pelajaran kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.